Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami di hari Minggu, di minggu kedua ini Tuhan kami ada. Semua karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang bertahta di atas pujian penyembahan kami. Dan tiba saatnya kami membaca merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus terangi hati kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Kami butuh hanya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, Shalom. Ya, puji Tuhan, pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Oma yang ada sudah memberikan kesempatan untuk kita semua belajar ya tentang firman Tuhan ini. Semuanya kita belajar. Ya puji Tuhan dikasih ada pilihan tema sesuai yang ada di ruangan kita ini. Ada berapa poin, tetapi saya yang Tuhan gerakkan di hati saya tentang servant heart, ya hati hamba. Ya hati hamba ini memang secara manusia enggak gampang ya. Kalau kita memiliki hati hamba itu enggak gampang bagi semua orang. Tapi saya mau belajar ya. Makanya ketika saya dikasih tahu bahwa jadwal untuk berbagi firman Tuhan sharing, Tuhan taruh di hati saya hati hamba atau servant heart. Ya kita mau belajar bersama-sama. Kita langsung buka saja firman Tuhan di dalam kitab Filipi. Ini ayat yang saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah sering dengar dan sudah hafal ya waktu kami doa puasa pertama di Melati. Saya juga sharing supaya kita mau belajar bersama-sama. Di dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-11. Sudah dapat? Ya puji Tuhan. Kita mau baca sama-sama firman Tuhan ini di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat pertama sampai 11. Lembaga Alkitab Indonesia kasih judul perikopnya, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Kita bergantian baca. Ya saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua dan selanjutnya. Ya puji Tuhan, dikatakan firman Tuhan yang pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sama-sama ayat 11, 1, 2, 3. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Ya puji Tuhan, di dalam kitab Filipi kita tahu bahwa Bapak Ibu tahu semua kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus. Tapi ciri khas surat Rasul Paulus selalu dikatakan bahwa hamba Kristus. Ya dari Rasul Paulus hamba Kristus, hamba Allah, hamba Tuhan. Ya. Dia selalu sampaikan setiap dalam pembukaan suratnya selalu dikatakan bahwa dari hamba Kristus, hamba Allah. Makanya di dalam servant heart Tuhan taruh di hati saya tentang Filipi pasal 2 ayat pertama sampai 11 ini luar biasa ya. Ayat ini kenapa Rasul Paulus kalau kita baca di ayat yang pasal yang pertama bagaimana hal ini bisa terjadi.
Ya biasa kita tahu bahwa kenapa dikatakan jadi. Suatu kalimat dikatakan jadi berarti ada sebab akibatnya dari belakang. Nah kita tahu di dalam ayat yang pertama dikatakan Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Ya diuraikan ke bawah sebelum kita lebih lagi ada beberapa poin yang saya dapatkan tentang bagaimana kita memiliki hati hamba. Tapi saya mau jelaskan dulu dalam kitab Filipi ini. Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi. Karena yang di jemaat di Filipi bukan hanya jemaat tetapi semua yang ada. Ya hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta ya. Ya mungkin semua setuju atau ada yang gak setuju. Tapi buat saya secara pribadi bahwa hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta. Semua yang sudah menerima Tuhan Yesus secara pribadi dalam kehidupannya itu adalah hamba Tuhan. Jadi itu hamba Tuhan. Jangan bilang oh dia hamba Tuhan karena dia khotbah di mimbar, pelayanan. Sehingga mengatakan itu hamba Tuhan. Tetapi hamba Tuhan itu adalah semua kita yang sudah di dalam Kristus. Makanya kenapa ada 3 poin yang saya dapatkan. Nah di ayat ini kenapa Rasul Paulus sampaikan karena dia tahu bahwa jemaat di Filipi pada saat itu ada pertikaian. Ya ada yang mereka persoalkan, ada pertentangan. Ya kalau kita baca pasal yang Filipi pasal yang pertama banyak hal ya yang dia sampaikan mereka soal Injil yang mereka sampaikan ada keributan yang terjadi. Bahkan dikatakan mereka memberitakan Injil bukan karena memberitakan Injil bukan karena Tuhan yang suruh bukan sebagai hamba Tuhan. Tapi di Filipi pasal pertama ayat 15 dia katakan ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki, perselisihan. Dan tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Jadi firman Tuhan disampaikan di jemaat Filipi itu banyak persoalan pertentangan yang terjadi. Sehingga Rasul Paulus mau sampaikan kepada jemaat di Filipi apa yang harus dilakukan. Makanya kenapa di ayat yang pertama dikatakan jadi karena dalam Kristus. Dia selalu pakai Kristus, contoh dalam Kristus. Bahkan Rasul Paulus sendiri berkata bahwa ikutilah teladanku seperti aku mengikuti teladan Yesus Kristus. Ya, kita sebagai hamba, kita punya Tuhan siapa? Ya, makanya bagaimana kita bisa memiliki servant heart yang pertama, ya, saya tulis di slide-nya itu yang pertama bahwa mengenal, ya. Kita kenal siapa Tuhan kita. Seorang hamba kalau dia kenal Tuhannya, dia tahu bahwa dia Tuhannya baik. Ya. Dia akan tunduk taat kepada Tuhannya. Makanya kenapa dalam pasal pertama dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ya. Rasul Paulus tekankan bahwa di dalam kita mengikut Tuhan jangan kita berselisih hanya karena soal pelayanan sampai kita ribut. Oh saya gak dikasih pelayanan. Atau hanya karena soal perkara-perkara kecil sampai kita mempertentangkan soal itu. Ya. Bagaimana kita sebagai seorang hamba memiliki hati hamba kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Ya, makanya dalam kitab Yohanes katakan bahwa ya kalau Tuhan katakan aku mengenal Bapakku dan Bapakku mengenal aku. Ya. Saya percaya bahwa ketika kita mengenal siapa Bapa kita akan tunduk. Itu seorang hamba. Ya. Ya, memang saya katakan bahwa hamba itu enggak gampang. Ya, kalau bahasa aslinya hamba itu keset, dulos, ya. Seorang hamba yang tahu ya keset diinjak. Gak ada nilainya istilahnya. Tapi Tuhan mau tekankan di sini bahwa kita ini sebenarnya memang di hadapan Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Tapi kita nanti terus baca bagaimana kita ini bersyukur karena kasih anugerah Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Ya. Kadang dalam kehidupan ini apa sih yang kita mau pertahankan? Manusia kita ini egonya tinggi. Maaf ya, karena saya juga. Ya ketika kita nama baik kita diinikan sedikit, kita mau berontak. Itu manusia kita. Ya. Tapi ketika kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, ya, ketika Tuhan Yesus Kristus ada dalam diri kita, mengenal Tuhan kita, saya percaya bahwa hati hamba itu secara otomatis akan mengikuti kita, akan ada dalam diri kita secara pribadi. Ya. Makanya tadi di ayat pertama katakan bahwa jadi karena dalam Kristus. Ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra. Ada belas kasihan, tidak ada perselisihan karena dengki. Ya. Sehingga
Dikatakan makanya Rasul Paulus tekankan di ayat-ayat ini. Saya nggak terlalu ambil ayat referensinya, tapi di ayat ini kalau kita mau jabarkan ini panjang. Ya. Makanya Tuhan Yesus sendiri dia katakan bahwa dia mengenal Bapanya. Jadi dia taat kepada Bapa sebagai tuannya. Ya. Kita juga sebagai seorang yang memiliki hamba, mari kita mengenal Bapa kita. Ya. Saya bersyukur ya bahwa saya secara manusia dalam dunia, Bapa dalam dunia, umur 37 papa saya sudah meninggal, saya nggak kenal secara dalam dunia. Karena biasa orang katakan bahwa papa dalam dunia itu menjadi contoh ya, figur. Tapi saya bersyukur bahwa saya punya Bapa yaitu Tuhan Yesus yang selalu menyertai kehidupan saya. Jadi saya kenal siapa Bapa saya, sehingga dalam pelayanan banyak proses, banyak tantangan yang saya hadapi, saya mau belajar untuk tetap tegar. Untuk tetap memiliki hati hamba. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah dengar banyak persoalan yang saya hadapi dalam pelayanan. Tapi saya bersyukur ya, segala sesuatu yang Tuhan buat itu ada maksud Tuhan dan yang terbaik. Ya, saya ya memang kalau secara manusia tadi saya katakan ego kita, manusia kita itu kuat ya. Saya bisa marah, saya bisa bertahan, saya bisa melawan. Tapi saya mau belajar. Saya bilang Tuhan kasih hati buat saya untuk bisa menerima. Kasih hati buat saya untuk sebagai seorang hamba yang mau taat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya secara pribadi. Ya, saya sudah tidak di panti jompo lagi, Bapak Ibu sudah tahu saya nggak di Yayasan Bunga Bakung lagi. Ya karena banyak hal, ya saya nggak akan ceritakan itu panjang lebar kalau mau ceritakan. Tapi saya bersyukur bahwa itu jalan Tuhan, rencana Tuhan ya. Sampai ya, puji Tuhan. Ya, saya katakan bahwa kalau saya menyaksikan bagaimana, tapi saya bersyukur bahwa saya mengenal Bapak. Ya, ketika saya mengalami proses ini, saya berterima kasih buat Bapak Gembala tawarin saya, kamu tinggal di gereja saja. Ya, saya bilang enggak Pak, saya mau berbuat sesuatu yang karena saya pelayanannya sudah terbiasa dengan pelayanan yang kaum marginal ya. Jadi Tuhan taruh di hati saya untuk tetap pelayanan seperti itu. Ya, karena ketika saya di Yayasan Bunga Bakung, saya buka pelayanan untuk menjangkau kaum marginal yang orang-orang pemulung, tapi mereka lansia. Saya nggak mau yang orang minta-minta, ya. Jadi mereka yang mulung setiap hari itu botol aqua. Puji Tuhan, Tuhan kasih hati buat saya untuk bisa mampu pelayanan. Ya memang ada tantangan, ini sudah berjalan 6 bulan ya. Dari Agustus ini sudah bulan Maret ya. 6 bulan memang ada tantangan sampai ada yang bilang sama saya, ya udah kamu tutup aja pelayanan kamu seperti itu. Kalau kamu semuanya mahal, nggak ada apa. Saya bilang puji Tuhan saya kenal Bapak saya pasti sanggup sediakan. Ya, apa yang saya butuhkan dalam pelayanan, ya saya mau belajar, ya merendahkan diri untuk melayani seperti yang Tuhan mau. Ya, saya sempat bilang, apakah ini yang Tuhan mau ya dalam pelayanan saya? Sampai kadang ada yang bilang gini, ngapain kamu sekolah teologi udah ini sarjana teologi udah lama, tapi nggak ada apa-apa yang kamu buat, ya. Tapi saya bilang begini, bahwa apapun yang saya kerjakan memang mungkin orang gak lihat kita harus pelayanan di atas seperti ini ya. Tapi dalam pelayanan itu apa yang saya lakukan, makanya kenapa dalam kita Bapak Ibu ingat dalam kitab Kolose 3 ayat 23. Bahwa apapun yang kamu kerjakan, kerjakan seperti untuk Tuhan. Itulah pekerjaan, itulah kita sebagai hamba Tuhan dimanapun Bapak Ibu ada. Kita melakukan pekerjaan, kalau kita lakukan untuk Tuhan, saya percaya bahwa itu pekerjaan Tuhan. Ya, karena kita masing-masing Tuhan taruh talenta masing-masing di setiap kita. Ya. Waktu saya keluar dari panti ada juga tantangan, ya. Ada yang bilang gini, kan kamu udah biasa di
Oma, coba kamu buka lagi, buka panti lagi. Saya bilang saya bergumul, ya Tuhan sudah taruh, ya saya nggak mau pindah sana pindah sini. Saya sudah ambil keputusan dengan pertolongan Tuhan. Saya percaya bahwa Bapa saya di sorga sanggup menyediakan apa yang dibutuhkan. Ya puji Tuhan. Ya dalam pelayanan ini saya belajar. Ya ketika saya mengenal Bapak saya kaya, Bapak saya sanggup mengadakan, walaupun saya nggak ada istilah manusia, saya nggak ada pekerjaan, tetap saya setiap hari itu saya sudah buka gerobak nasi berkat itu harga 5.000 setiap hari. Ya kecuali Sabtu dan Minggu-minggu itu gereja yang tempat saya itu yayasan, mereka juga memberkati gereja, beri makan. Tapi puji Tuhan bisa jalan. Ya, saya bilang orang bilang semua naik. Ya, bahkan di tempat-tempat lain beras dibatasin. Ya, beli beras itu nggak tahu ya, kalau di beberapa tempat beras nggak dibatasin. Tapi ada beberapa tempat yang dibatasin hanya boleh satu kakak itu hanya boleh berapa kilo. Karena saking berasnya mahal. Jadi puji Tuhan, ya. Ketika kita mengenal Bapa kita, saya percaya bahwa kita nggak perlu takut. Ya. Bagaimana kita sebagai seorang hamba, kalau kita kenal siapa Tuhan kita, apapun keadaan terjadi dalam dunia ini, mau keadaan apapun, kita nggak usah takut. Ya, makanya dikatakan di sini bahwa Rasul Paulus sampaikan dia kenal siapa Tuhannya, siapa Tuhannya. Makanya kenapa setiap dalam suratnya dikatakan bahwa dari Rasul Paulus hamba Kristus, hamba Yesus Kristus. Dia menyadari bahwa dia adalah hamba Yesus Kristus, dia harus taat. Bahkan dikatakan dia sampaikan kepada jemaat di Filipi ayat yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya. Inti dari semuanya dikatakan bahwa supaya kita satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Tujuan kita itu adalah menyenangkan hati Bapa kita. Menyenangkan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Siapa Tuhan kita? Yaitu Tuhan. Ya. Ya, puji Tuhan. Ya, saya percaya bahwa ya, puji Tuhan, udah berapa kali ganti ya, tapi ya saya percaya bahwa ketika kita mau belajar ada saja gangguannya, tapi puji Tuhan. Ya puji Tuhan, saya katakan bahwa kembali lagi Rasul Paulus tekankan ya bagaimana kita memiliki satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tadi saya sampaikan bahwa tujuan utama kita dalam dunia ini bukan untuk apa, supaya kita kaya, supaya kita punya rumah, supaya kita punya mobil, enggak. Tapi tujuan kita sebagai orang-orang yang dalam Yesus Kristus adalah untuk menjadi seperti Kristus. Ya, menjadi serupa dengan Kristus. Itu semua tujuan kita. Ya, kita semakin hari disempurnakan dalam Tuhan. Makanya dikatakan supaya kita satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Hanya untuk apa? Untuk sama seperti Tuhan. Ya. Bahkan bagaimana kita memiliki hati hamba yang kedua. Di ayat yang ketiga dan keempat. Memiliki kerendahan hati, ya. Kerendahan hati itu bukan berarti rendah diri, ya. Beda, ya. Yang kedua itu rendah hati, orang bilang kalau rendah diri itu sama dengan minder. Saya dulu orangnya kadang minder. Ya, karena saya kecil, pendek, tapi saya bersyukur dengan keadaan saya ini saya belajar, ya. Kerendahan hati itu artinya di sini di ayat yang ketiga, ya, poin yang kedua di ayat yang ketiga dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki hati hamba, servant heart itu seperti apa? Kita memiliki kerendahan hati atau humility. Ya. Ya, manusia kita tadi saya selalu katakan bahwa ada beberapa poin yang kadang susah untuk kita ubah dalam kehidupan kita. Kita manusia ini kebanyakannya sombong, mau diakui.
Itu manusia. Saya juga alamin, ya. Saya alamin karena saya dalam pelayanan. Mungkin kita katakan, saya sudah merendahkan diri kok, saya udah begini. Tapi ketika kita disentil sedikit, ketika kita ingin sedikit, kadang kita berusaha untuk membela diri. Itu karena dosa manusia. Dosa pertama kita tahu, Bapak Ibu tahu ya. Manusia jatuh dalam dosa. Yang pertama ini Hawa. Tapi ketika ditegur dia menyalahkan ular. Adam baru Tuhan tegur Adam, dia salahkan Hawa, Hawa salahkan ular. Ya itulah manusia kita membela dirinya itu tinggi. Saya selalu katakan bahwa MPD-nya kita manusia ini sangat tinggi. Ya, mekanisme pembelaan diri kita manusia ini sangat tinggi sehingga kesombongan dalam diri kita itu banyak. Ya. Saya sendiri alami, saya kadang merenung ya ketika saya sudah keluar dari panti. Saya flashback ke belakang ya ketika Ketua Yayasan sudah kembali, banyak hal yang membuat dia ingin saya, katain saya banyak hal. Sampai saya bilang, Tuhan apakah saya juga termasuk sombong dengan banyak hal yang saya lakukan. Karena selama dia tidak ada, 12 tahun dia nggak ada, semua saya urus sendiri. Ya, semua surat-surat yayasan semua saya urus sendiri, saya buat sendiri. Terus ketika dia datang di panti itu, dia datang di panti itu hampir setahun dia udah di panti. Tapi memang orangnya dia nggak mau terjun ya, dia udah nggak mau terjun. Jadi dia persalahkan saya banyak hal karena katanya kenapa saya nggak layak di situ. Saya sebagai pengurus yayasan karena saya melakukan seperti itu. Saya bilang, oh ya Tuhan ya, berarti saya masih sombong. Saya nggak mau mungkin dengan sikap saya, karena kadang kita nggak menyadari diri kita sendiri, kita masih sombong. Itu manusia kita, ya. Sehingga kita merasa bahwa itu saya lihat bahwa saya merasa saya mampu. Karena selama ini saya sudah berjuang sendiri, mengelola yayasan ini tanpa bantuan dari dia, tanpa dari pemilik gedung, tidak ada, saya berjuang sendiri. Sehingga saya belajar ya ketika dia datang, ya memang saya tidak salahkan juga beliau, tapi saya belajar bahwa bagaimana caranya kita memiliki kerendahan hati ya dalam diri kita. Sampai dia katakan gini sama saya, kamu tuh leher nggak bisa jadi pala. Ya, saya bilang ya mungkin memang benar. Satu sisi ada saya, mungkin saya merasa diri saya bahwa saya masih ada belum mau merendahkan hati seperti yang Tuhan mau ya sebagai seorang hamba. Ya mungkin dia berpikir gini, saya ketua, kamu harus tunduk sama saya. Apa yang saya katakan kamu tunduk, tapi karena saya berpikir dia selama ini tidak ada, nggak pernah muncul. Dan tiba-tiba muncul, itu yang membuat saya bagaimana cara saya membuat suatu tameng sendiri sebagai kita manusia, pembelaan diri kita. Ya tadi saya katakan bahwa pembelaan diri kita ini bisa kuat. Sampai saya katakan kan kamu selama ini gak ada. Ya 12 tahun gak ada, sehingga sekarang sudah maju, sudah ini baru tiba-tiba datang dengan seperti itu. Tapi saya mau belajar. Saya bilang Tuhan kasih saya kerendahan hati untuk bisa menerima. Untuk bisa menerima semuanya. Dan ketika saya mau belajar ya, saya belajar untuk seperti itu karena Rasul Paulus sampaikan ya di ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Jujur, manusia kita ini maunya dipuji. Siapa yang gak senang dipuji di sini? Coba bilang samping kiri kanan, yang cowok katakan kamu ganteng. Atau yang cewek katakan kamu cantik. Ini enggak? Senang enggak? Coba lihat. Coba bilang. Pasti senang dipuji ya. Itu kita manusia, senang, maunya dipuji. Ya. Tapi ini suatu hal yang kadang secara manusia bagi kita. Suatu hal yang ini kadang sakit ya. Kita sudah berjuang, sudah melakukan banyak hal. Sampai saya berpikir gini. Masa muda saya sudah di sana, apa yang saya buat. Sampai kadang kalau saya pergi kemana, buru-buru harus siapin ini. Itu sampai saya kadang saya mau lakukan seperti itu ya. Sampai saya bilang apakah saya mau belajar ya. Inilah ya. Sampai saya bilang saya sudah enggak pikir diri, saya mau mengutamakan pelayanan ini seperti ini. Tapi
kadang menggelitik juga dalam hati saya. Apa kamu sudah memiliki kerendahan hati juga? Ya, karena nggak gampang. Ya, ini firman Tuhan ini bukan buat hanya saya sharing buat Bapak Ibu, tapi buat saya juga secara pribadi saya mengoreksi diri saya bahwa apakah saya juga memiliki kerendahan hati yang seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Ya, kadang kita rohani, paling rohani ya. Oh, saya sudah berkorban ini. Ya. Tapi dikatakan di sini ya, kalau kita baca terus di ayat yang ketiga dan keempat. Ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya. Makanya kenapa Rasul Paulus tekankan, karena mereka karena emosi sesaat pelayanan dalam pelayanan, ya, sehingga pelayanannya berjalan, tetapi karena hanya emosi atau karena mau dapat pujian yang sia-sia. Tapi saya percaya bahwa pujian itu datangnya dari Tuhan. Ya, saya percaya bahwa ketika kita melakukan dengan taat apa yang Tuhan perintahkan sebagai Tuhan kita sebagai hamba, saya percaya bahwa Tuhan sendiri akan turun tangan. Ya, nah terus ya luar biasa firman Tuhan ini dikatakan dalam Filipi, terus dikatakan di ayat poin yang ketiga. Ya, bagaimana kita bisa memiliki hati hamba menurut kitab Filipi yang saya dapatkan di sini. Ayat yang kelima. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini gak gampang. Dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Untuk kita mau menyatu pikiran perasaan kita dengan Tuhan secara daging kita memang susah. Ya, makanya kita dikatakan bahwa kita harus salibkan daging kita. Ya. Karena kita lihat di sini bagaimana Tuhan Yesus dalam hidupnya selama dia datang ke dunia. Ya. Banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia datang ke dalam dunia. Dia pernah diludahi. Kita kadang orang cuma katain kita sedikit, kita sudah balas beribu bahasa. Jangankan dikatain bawa motor atau bawa mobil, orang senggol sedikit, nggak punya mata ya. Itu kita, itu manusia kita. Ya. Tapi kita belajar seperti yang Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bukan hanya kita mengenal. Ketika kita mengenal, kita rendah hati, tapi saya percaya bahwa supaya pikiran perasaan kita hanya sama seperti Yesus. Ya. Tujuan utama kita, saya katakan tadi bahwa menjadi seperti Tuhan. Memang belum ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi menuju kepada kesempurnaan. Ya. Bahkan dikatakan bagaimana Tuhan Yesus yang dia lakukan luar biasa. Ya. Dia seorang Tuhan, tapi dia memberikan contoh sebagai seorang hamba. Di ayat yang ke-6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia Tuhan, ya. Dia Raja. Kalau seorang raja turun menjadi babu, menjadi hamba, jarang. Tapi dia Tuhan mau mengosongkan dirinya. Ya. Jabatannya yang dia miliki sebagai Tuhan, dia mau tinggalkan untuk apa? Untuk datang menjadi manusia. Itu yang Tuhan berikan contoh bahwa dia benar-benar seorang hamba yang luar biasa. Ya. Kita juga mau belajar, makanya kenapa dikatakan bahwa kita belajar sebagai servant heart, memiliki hati hamba. Ya. Memiliki hati hamba yang seperti Yesus miliki. Ya. Bahkan dikatakan, ya terus kita baca di bawah, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Itu seorang hamba yang taat. Ya. Tidak melawan tuannya. Bapak Ibu tahu ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya. Dia ketika sebelum dia ditangkap, dia sudah tahu mau ditangkap, mau disalibkan, tapi dia berdoa sama Tuhan. Sampai di dalam kitab Injil Matius, Markus sampaikan bahwa mau mati rasanya. Ya, kalau Bapak Ibu kembali baca,
Dia katakan di Markus sama Matius tekankan dari sisi dia katakan Tuhan berkata mau mati rasanya. Tapi kitab Lukas sampaikan bahwa Tuhan Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani ketika dia sudah tahu mau ditangkap bahkan mau disalibkan. Dikatakan firman Tuhan bahwa dia berpeluh, keringatnya berpeluh darah. Ya mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar bagaimana orang kalau berpeluh darah. Kenapa saya baca-baca, kenapa Lukas sampaikan seperti itu? Karena Lukas adalah seorang dokter. Lukas itu seorang dokter. Sehingga dia secara spesifik sampaikan bahwa ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani berpeluh darah. Lukas seorang dokter secara fisik disampaikan. Karena ketika orang berpeluh darah, dia stres yang memang pecah pembuluh darah kecil. Pecah orang kalau pecah pembuluh darah bisa lewat. Ya, saya ingat waktu itu Kogun bilang bahwa sudah mau mati sebenarnya, sudah mati kalau secara ini. Tapi Tuhan masih kasih dia tetap bertahan. Karena puncak dia belum mati di kayu salib itulah dia sebagai hamba yang puncaknya di situ. Dia mati di kayu salib bahkan dia bangkit untuk menebus dosa-dosa kita yang sebentar lagi kita rayakan. Paskah sebentar lagi ya, akhir bulan ini sudah masuk kita merayakan. Ya. Tapi bagaimana Tuhan Yesus benar-benar mengosongkan dirinya, memberikan contoh dan teladan yang luar biasa bagi kita. Ya. Kalau buat saya secara pribadi belum seberapa. Ya. Yang saya lakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan sebagai seorang hamba. Mau merendahkan diri, mengosongkan dirinya. Bahkan dikatakan sampai orang menghina dia ketika dia disalibkan, dia dicambuk, dia berapa kali dia tidak membalas. Ya. Itulah luar biasa seorang hamba, dia taat. Ya, walaupun kadang secara manusia sakit. Ya, hamba itu kita tahu ya, hamba itu kalau budaya Eropa dengan Timur beda hambanya. Ya kalau orang Eropa hamba itu memang benar-benar enggak dihargai. Saya pernah nonton film orang negro ya. Kalau memang mereka itu yang di Eropa itu mereka hamba itu sudah memang harga udah dibeli. Ya kan di Alkitab juga ada perjanjian lama ya. Kalau sudah dibeli mereka nggak punya hak. Ya, mereka sudah tidak punya hak sama sekali. Dalam kitab Imam juga sampaikan banyak diuraikan bahwa dia sudah tidak punya hak sama sekali sebagai yang harus dia pertahankan. Dia harus tunduk ketika dia dibeli daripada tuannya, dia harus tunduk. Ya. Kepada tuannya. Dia tidak harus tuntut haknya. Gajinya tidak. Tidak ada hak. Kita bersyukur kita Indonesia, orang Indonesia termasuk budaya timur. Ya hamba masih ada harganya. Ya masih ada upahnya. Karena saya percaya bahwa karena kita sudah dalam kasih anugerah Tuhan. Ya. Nah dikatakan bahwa seorang hamba ini bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata. Ya, di dalam kitab Markus 10 ya kalau nggak salah dikatakan bahwa aku datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Ya. Kebanyakan kita manusia maunya dilayani terus. Itu manusia kita. Ya. Tapi saya percaya bahwa semua kita ini adalah hamba Tuhan. Tuhan sudah kasih kuasa dalam diri kita. Ya. Semua kita ketika kita sudah menerima, kita mengenal Tuhan kita, dia sanggup. Ya, orang sakit tidak perlu cari pendeta supaya pendeta doakan. Ya. Tadi saya sebelum ke sini Ciros cerita, katanya ada yang Ciana, bang cari Ibu Sarah mau didoakan karena sakit. Saya dalam hati dia pergi pelayanan, kok cari pendeta untuk didoakan supaya disembuhkan. Ya. Tapi saya percaya bahwa kita mengenal, tadi kembali poin pertama bahwa ketika kita mengenal Bapa kita, ketika kita sakit kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Ya, bahkan firman dalam 1 Petrus 2 katakan ayat 24 bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita sembuh. Ya. Saya bersyukur ya selama saya dalam pelayanan, selama saya melayani Tuhan, saya bersyukur Tuhan kasih saya kekuatan. Saya enggak sakit. Saya tolak, saya setiap kalau udah rasa pilek, rasa mau batuk, tenggorokan ini saya selalu perkatakan. Saya tolak batuk, saya tolak pilek, saya selalu perkatakan sendiri. Karena saya percaya bahwa saya mengenal Bapa saya ini hambanya, saya anaknya. Dia akan berikan saya kekuatan. Itulah kita. Ya.
Jadi itu luar biasa Tuhan Yesus memberikan contoh sebagai seorang yang hamba, menaruh pikiran perasaan seorang hamba yang luar biasa. Dia memberikan contoh dan teladan yang luar biasa bagi kita. Karena dialah Tuhan ya, memang dia juga tadi dikatakan menjadi sama dengan manusia. Mungkin orang katakan Tuhan Yesus bisa karena dia Tuhan. Tapi dia juga 100% manusia. Ya. Kita juga manusia, kita bisa. Rasul Paulus dia berkata bahwa dia mengikuti teladan Tuhan Yesus. Bahkan dalam setiap surat-surat Rasul Paulus, saya sudah katakan tadi berapa kali bahwa selalu dia berkata bahwa dari Rasul Paulus hamba Kristus. Ya. Sehingga dalam perjalanan kehidupan Rasul Paulus sampai dia berkata bahwa dia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya. Semua kita ini dalam dunia kita seperti berlomba. Ya. Bagaimana kita mengikut Tuhan ke depan banyak hal, ya kita nggak tahu ke depan banyak hal yang akan terjadi. Tapi bagaimana kita sebagai seorang hamba kita mengenal Tuhan kita memiliki kerendahan hati, bahkan kita menaruh pikiran perasaan kita kepada Tuhan. Saya percaya bahwa kita mampu, ya karena Tuhan Yesus juga mampu, dia bisa. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, garis bawahi, dan dalam keadaan sebagai manusia. Kita ini manusia, masih manusia. Tapi dikatakan selanjutnya, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya, memiliki hati hamba yang benar-benar merendahkan dirinya, tidak ada apa-apanya. Tuhan bisa melawan. Tapi dia taat kepada Bapaknya di sorga untuk datang ke dunia. Untuk menyelamatkan setiap kita manusia yang berdosa. Sehingga kita layak, kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Anak-anak Tuhan yang memiliki hati hamba. Ya. Anak-anak Tuhan yang taat, yang tunduk kepada Bapa, kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saya percaya ketika kita taat, ya dikatakan bahwa taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, nggak ada orang yang seperti Tuhan Yesus lakukan, dia mati taat sampai di kayu salib. Bapak Ibu biasa kalau mau Paskah, biasa The Passion of the Christ itu selalu ditayangkan ya, karena memang mendekati sesuai dengan Alkitabiah, karena dia dicambuk sampai dagingnya keluar. Saya aja kalau nonton film itu nggak berani ya. Kadang kalau sudah dicambuk sampai darahnya keluar, sampai dagingnya keluar, saya nonton itu sampai nangis, kayak nggak kuat lihatnya ya. Tapi itulah Tuhan kita luar biasa ya. Dia seorang hamba yang benar-benar memberikan contoh dan teladan yang luar biasa sama kita ya. Makanya tadi saya katakan bahwa keadaan sebagai manusia ya, dia bisa, Tuhan mampu. Saya percaya bahwa juga kita bisa. Kita juga bisa memiliki servant heart itu. Kita juga bisa memiliki hati hamba itu dalam diri kita. Ya. Dan dikatakan apa yang terjadi ya. Apa yang terjadi bagi orang yang memiliki hati hamba menurut kitab Filipi. Pasal yang kedua ini. Di ayat yang ke-9 dikatakan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Ya, luar biasa. Ya, bahwa ketika kita memiliki hati hamba, apa yang kita dapatkan. Akibat ketika kita memiliki hati hamba. Ya, bahwa kita akan ditinggikan, ya, dipromosikan oleh Tuhan, ya, seorang hamba, ya ketika kita ada bekerja, ya sama seperti kita pekerja, ketika kita bekerja di suatu perusahaan, ketika kita melakukan yang terbaik, saya percaya bahwa kita akan dipromosikan oleh bos kita, kalau kita melakukan yang terbaik, sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan, dia sudah melakukan yang terbaik dalam hidupnya ketika dia ada dalam dunia sebagai manusia. Dan Tuhan tinggikan dia. Bahkan dikatakan firman Tuhan ya,
Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi semua tunduk kepada Tuhan karena dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, itu luar biasa. Ya. Bahwa ketika kita memiliki hati hamba, akibat yang kita dapatkan adalah ditinggikan. Ya, kita belajar taat. Ya, taat ini ketika ada tantangan, kadang kita mulai goyah. Ya, awal tadi saya saksikan bahwa dalam pelayanan saya sudah berapa bulan ini berjalan, Gerobak Nasi Berkat banyak tantangan. Sampai kadang saya bilang, Tuhan, saya mau belajar ya untuk taat. Ya, saya di Lansia Binaan itu, puji Tuhan mereka ikut ibadah di Bunga Bakung, GAB Bunga Bakung, di pos PI dari sini. Itu mereka dari Muslim ya, dari seberang. Jadi saya juga enggak paksakan mereka untuk harus datang ibadah setiap hari Minggu. Karena pernah mereka sudah datang semua ketika mereka mendengar bahwa harus dibaptis, mereka takut. Ya, jadi tapi puji Tuhan saya percaya bahwa saya rutin datang ke mereka setiap hari Rabu, saya bawain mereka. Saya datang, saya jelasin bahwa saya bukan mau mengkristenkan. Tapi saya mau menyampaikan bahwa satu-satunya jalan kebenaran hidup itu kan Bapak Ibu selalu teriak, tunjukkan kami jalan kebenaran. Saya sampaikan ke mereka bahwa jalan kebenaran hidup itu dalam Tuhan. Soal berkat itu saya percaya Tuhan pasti kasih. Ya, kalau kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti kasih berkat. Ya, saya dalam pelayanan, ya saya mau saksikan bahwa dalam pelayanan saya selama saya keluar dari Yesus Bunga Bakung itu banyak biaya ya, karena dalam pelayanan itu harus memberkati ini. Tapi saya bersyukur bahwa saya punya donatur itu Tuhan Yesus. Ya, jadi ketika dalam pelayanan sempat memang ada beberapa lansia binaan di rel itu nggak bisa jalan, jadi pakai pampers. Saya tahu di panti itu kalau Desember itu pampers melimpah. Sampai disimpan, sampai di gudang-gudang simpan. Saya pernah minta, ya saya pengurus sana saya minta, kata mereka oke, ya nanti ambilkan. Tapi ketika ketahuan ketua dia bilang nggak boleh. Saya belajar untuk tidak kecewa. Saya bilang oh ya udah, terima kasih tidak dikasih. Saya percaya bahwa ada berkat Tuhan pasti kasih tempat lain. Berikutnya selang 2 hari lah, 1 hari lebih, puji Tuhan. Ada yang kirimin saya uang, saya nggak tahu ibu itu siapa. Dia bilang ini mau bantu pelayanan saya. Saya bilang ibu ini tahu dari mana? Saya nggak pernah cerita soal saya sudah nggak di panti. Dia bilang mau bantu pelayanan saya. Dia kirim, saya bisa beli pamper, saya bisa beli vitamin, saya bisa beli tolak angin, semua saya bisa beli. Obat-obatan saya bisa lakukan. Itulah ya, ketika kita belajar taat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, pasti Tuhan akan buka jalan. Ya, seperti yang Tuhan Yesus. Ya, akibat ketika kita taat, memiliki hati seorang hamba yang taat, kita akan ditinggikan. Promosi itu datangnya dari atas. Ya, nggak usah kita cari mau dipromosikan manusia, mau kemanapun. Kalau bukan Tuhan yang promosikan, pasti saya percaya bahwa pasti akan jatuh sendiri. Tapi ketika kita datang pada Tuhan sendiri yang bawa kita kemana, ya, saya percaya bahwa Tuhan akan buka jalan. Ya, Tuhan akan memberkati kehidupan kita, bahkan meninggikan kita, bahkan Tuhan buka jalan dalam apapun, mau dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, ya dalam pelayanan, dalam apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan. Saya percaya bahwa pasti Tuhan buka jalan, karena ini Tuhan Yesus sendiri berikan contoh. Dia sudah taat, dia melakukan itu dan Tuhan meninggikan dia. Ya. Bahkan dikatakan dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Tidak ada nama lain hanya di dalam Yesus Kristus. Itu nama yang luar biasa. Saya percaya bahwa ketika kita juga dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan yang sudah menjadi anak Tuhan. Saya percaya hidup kita kemanapun kita melangkah, ya Tuhan akan berkati hidup kita. Amin. Ya, jadi jangan pernah ragu, tapi mari memiliki hati hamba. Memang tidak gampang. Ya saya nggak panjang lebarkan. Kalau saya mau saksikan banyak hal nanti tidak selesai. Kemarin pas pertemuan MD kami yang paling lama karena saya seringnya paling lama. Ya, jadi saya mau belajar untuk ngerem tidak terlalu panjang untuk kesaksian. Tapi ya puji Tuhan, saya bersyukur bahwa saya mau belajar.
Ya, ketika kita mau belajar, saya percaya Tuhan akan perhitungkan. Ya, Tuhan akan berikan bagi kita memiliki, ya jangan cuma ditulis di sini seven heart, tapi dalam diri kita semua masing-masing maunya dilayanin. Ya, tapi kita mau saling berlomba-lomba untuk melayani. Amin. Melayani bukan hanya seperti di sini ya, bukan. Tapi apapun yang kita kerjakan, kita lakukan dengan sukacita. Pasti Tuhan berkati. Saya belajar ya, saya lakukan sukacita. Saya setiap hari Minggu, saya di sini. Saya setiap hari Minggu itu masak untuk gereja-gereja yang di Yayasan Berkat Kristal. Ada 15 gereja pakai. Itu saya setiap hari Minggu masak 500 box. Hari Minggu. Saya bagaimana bisa mengatur waktu. Saya bisa datang pelayanan, karena yang kasih WL. Saya bilang saya di panti, saya nggak bisa. Ya, waktu saya di panti itu kan nggak banyak. Gitu. Tapi selama saya sudah pelayanan seperti ini, Tuhan kasih kepercayaan seperti ini, saya bisa lakukan karena saya mau belajar. Ya, ketika saya taat, saya tidak mengeluh, saya belajar untuk melayani, saya mengucap syukur, tidak bersungut-sungut. Tuhan kasih kekuatan. Ya, saya bersyukur bahwa Tuhan kasih saya kekuatan untuk saya bisa kuat, saya mampu. Itu semua karena Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu, apapun persoalan kita, mari ya memiliki hati hamba dalam kehidupan ini. Saya percaya Tuhan akan promosikan hidup kita. Ya taat. Ya Tuhan Yesus sendiri sampai dikatakan tadi mau mati rasanya, sampai dia berpeluh darah. Tapi itu Tuhan tinggikan dia. Amin. Mau ditinggikan Tuhan? Mari memiliki hati hamba dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari naikkan pujian ini, hati hamba. Kita tidak dapat lupakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi biar meresponi firman Tuhan ini, kita naikkan pujian ini bahwa biar hati hamba itu menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki hati hamba. Haleluya. Mari datang di hadapan Tuhan, kita koreksi diri kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada, lihat diri kita masing-masing. Apakah saya sudah memiliki hati hamba? Seperti yang Filipi sampaikan. Apakah dalam diri saya masih ada egois? Masih ada mementingkan diri sendiri, masih ada banyak hal. Tapi mari pada saat siang hari ini, lihat diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Koreksi diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Biar hati hamba itu ada dalam diri kita. Sehingga kita akan